Selamat pagi, saya Ahmad Sogi Pratama ingin mempresentasikan materi kelas 12 bab 1 tentang hukum Ohm. Georg Simon Ohm adalah seorang fisikawan Jerman yang banyak mengemukakan teori di bidang elektrisitas. Georg Simon Ohm menetapkan secara eksperimen bahwa arus listrik dalam kawat logam atau penghantar sebanding dengan beda potensial yang terpasang pada ujung-ujung kawat logam tersebut, yaitu jumlah arus yang mengalir dalam kabel tidak hanya bergantung pada tegangan, tapi juga pada resistansi kabel. Semakin besar resistansi kabel, semakin kecil arus yang mengalir. Hukum Ohm menyatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Hukum Ohm merupakan salah satu ilmu dasar elektronika yang kerap ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam hukum Ohm, kita juga mempelajari mengenai hambatan listrik. Dalam hal ini, hambatan listrik adalah suatu komponen yang mampu menghambat besaran kecepatan dan kuantitas aliran elektron dalam sebuah rangkaian listrik. Elektron yang bergerak dapat bertabrakan dengan ion dalam logam. Hal ini membuat aliran listrik menjadi sulit mengalir dan menyebabkan terjadinya resistensi atau hambatan. Hambatan listrik digunakan dengan menambahkan komponen-komponen elektronika yang disebut dengan resistor ke dalam rangkaian-rangkaian listrik. Hal ini dilakukan untuk membatasi aliran listrik dan melindungi komponen di dalam rangkaian. Penerapan ini juga bermanfaat untuk melindungi diri dari energi listrik yang berbahaya. Jenis-jenis hambatan listrik. Pada umumnya, hambatan listrik terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, resistor tetap. Resistor tetap umumnya terbuat dari karbon atau kawat nikrom tipis yang nilai hambatannya disimbolkan dengan warna yang terdapat di bagian terluarnya. Simbol warna ini memiliki arti yang berbeda sesuai dengan letaknya. Resistor tetap biasanya dipasang pada rangkaian listrik seperti televisi, radio, dan komputer. Fungsinya adalah untuk mengatur kuat arus listrik serta beda potensial pada nilai-nilai tertentu. Dengan begitu, seluruh komponen listrik dapat bekerja dengan baik. 2. Resistor variabel. Umumnya resistor yang kita kenal di pasaran adalah resistor variabel tipe potensiometer serta trimmer. Cara kerja kedua resistor ini sama, yaitu dengan memutar atau menggesek kontak luncur untuk mengurangi atau menambah nilai hambatan sesuai dengan kebutuhan. Resistor variabel ini juga dapat ditemui dalam berbagai alat elektronik seperti tape recorder, volume di radio, dan peralatan elektronik lainnya. Setelah mengetahui tentang apa itu hambatan listrik serta jenis-jenisnya, selanjutnya adalah mengetahui tentang cara mengukur hambatan listrik. Untuk mengukurnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan cara mengukur secara langsung. Cara mengukur hambatan listrik yang pertama adalah dengan pengukuran langsung menggunakan multimeter. Multimeter merupakan alat khusus yang dirancang untuk mengukur kuat arus, beda potensial, dan hambatan dalam satu rangkaian. Cara menggunakannya adalah dengan memutar saklar pada multimeter ke arah bertanda R. Maka multimeter dapat berfungsi sebagai ohmmeter atau pengukur hambatan. Hubungkan ujung terminal multimeter dengan ujung-ujung benda yang ingin diukur hambatannya dan perhatikan skala yang ditampilkan pada multimeter. 2. Mengukur secara tidak langsung. Mengukur hambatan listrik juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu dengan menggabungkan voltmeter dan ampermeter secara bersama-sama pada rangkaian listrik yang ingin diukur hambatannya. Voltmeter dipasang secara paralel, sementara ampermeter dipasang secara seri dengan benda yang ingin diukur hambatannya. Setelah rangkaian tersebut terpasang,
Selanjutnya adalah dengan membaca nilai skala yang ditampilkan pada voltmeter maupun ampermeter dan hitung nilai hambatan menggunakan persamaan hukum Ohm. Rumus hukum Ohm. Berdasarkan bunyi hukum Ohm yang dijelaskan, dapat dikatakan bahwa tegangan listrik dalam rangkaian akan bertambah jika arus yang mengalir dalam rangkaian bertambah. Adapun rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I dikali R, I sama dengan V per R sama dengan I per V. R adalah konstanta atau nilai hambatan listrik dan resistansi suatu penghantar dalam satuan Ohm. I adalah arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar dengan satuan ampere. Sementara V adalah tegangan listrik yang terdapat di antara kedua ujung penghantar dalam satuan volt. Contoh soal pertama. Sebuah arus listrik sebesar 4A mengalir dalam rangkaian yang memiliki nilai hambatan sebesar 2 ohm. Berdasarkan pernyataan tersebut, hitunglah besar beda potensial antara ujung-ujung hambatan tersebut. Pembahasan dalam soal tersebut, diketahui bahwa nilai I adalah 4 ampere, sementara nilai R adalah 2 ohm. Maka, soal tersebut dapat diselesaikan dengan rumus hukum Ohm, yaitu V sama dengan I dikali R. V sama dengan 4A dikali 2 ohm. Jadi V sama dengan 8 volt. Sehingga besar beda potensial antara ujung-ujung hambatan tersebut adalah 8 volt. Contoh soal 2, apabila nilai tegangan sebuah arus listrik 50 volt dan nilai arus listrik sebesar 5 ampere, berapakah nilai resistensi atau hambatannya? Diketahui V sama dengan 50 V, I sama dengan 5 ampere. Ditanya R sama dengan, jawab R sama dengan V per I. R sama dengan 50 per 5, R sama dengan 10 ohm. Jadi nilai hambatannya adalah 10 ohm. Contoh soal nomor 3. Suatu rangkaian listrik memiliki tegangan sebesar 60 volt dan memiliki hambatan sebesar 20 ohm. Tentukanlah nilai arus listrik dalam rangkaian tersebut. Diketahui V sama dengan 60 volt, R sama dengan 20 ohm. Ditanya I sama dengan, jawab I sama dengan V per R. I sama dengan 60 per 20, 60 dibagi 20, I sama dengan 3A. Jadi nilai arus listrik dalam rangkaian tersebut adalah 3A. Contoh soal nomor 4. Sebuah penghantar dipasang pada tegangan 24 volt. Jika arus yang mengalir sebesar 4 ampere, berapakah besarnya hambatan penghantar tersebut? Penyelesaian. Diketahui V sama dengan 24 volt, I sama dengan 4 ampere. Ditanya R sama dengan, jawab R sama dengan V per I. R sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6 ohm. Jadi besarnya hambatan penghantar tersebut adalah sebesar 6 ohm. Contoh soal nomor 5. Sebuah elemen mempunyai GGL 1,2 V dan hambatan dalam 0,1 ohm. Berapakah kuat arusnya bila kedua kutubnya saling dihubungkan oleh sepotong kawat penghantar yang hambatannya 59,9 ohm? Jawabannya I sama dengan E per R plus R sama dengan 1,2 V per 59,9 ohm ditambah 0,1 ohm sama dengan 12 volt per 60 ohm sama dengan 0,02 ampere. Jadi kuat arusnya bila kedua kutubnya saling dihubungkan oleh sepotong kawat penghantar yang hambatannya 59,9 ohm adalah 0,02 ampere. Contoh soal nomor 6. Sepotong kawat dihubungkan pada beda potensial 6 V. Jika kuat arus yang melalui kawat tersebut 2 ampere, berapakah hambatan kawat tersebut? Jawaban I sama dengan V per R. R sama dengan V per I. Sama dengan 6 V per 2 ampere sama dengan 3 ohm. Jadi hambatan kawat tersebut sama dengan 3 ohm.
Sekian penjelasan tentang materi hukum Om dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih.